Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugerah Putra Pradana dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi data. Garis besar sistem komunikasi. Konsep dasar sistem komunikasi data ialah pertukaran data antara dua piranti melalui media transmisi tertentu. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung dari 4 karakteristik, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Komponen komunikasi data. Yang pertama ada sumber atau source. Kedua pengirim atau transmitter. Ketiga sistem transmisi. Keempat penerima atau receiver. Kelima tujuan atau destination. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras, hardware, dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Aplikasi yang melibatkan teknologi komunikasi diantaranya ATM, teleconference, workgroup computing. Modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modem mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Terdapat dua jenis modem, yaitu modem eksternal dan modem internal. Fungsi sistem komunikasi data. Efisiensi pengiriman data dalam jumlah yang besar, tanpa kesalahan dan ekonomis. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh. Mengurangi waktu untuk pengolahan data, mempercepat penyebaran informasi. Jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data adalah bagian dari koneksi telekomunikasi dan transfer atau transmisi data dan informasi antara komputer dan perangkat lain dalam format digital ditransmisikan melalui pembawa data komunikasi. Kelebihannya diantaranya adalah memungkinkan kita untuk mengirim data dalam jumlah yang besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat yang lain. Mendapat data langsung dari sumbernya. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. Kekurangannya diantaranya adalah kecepatan data terbatas tergantung pada besar data yang dikirimkan. Keterbatasan bandwidth dapat diatasi dengan penambahan bandwidth. Faktor manusia atau bandware merupakan faktor yang sangat dominan dan menentukan lancar atau tidaknya sistem. Faktor pertimbangan komunikasi data. Yang pertama ada pengsinyalan. Pengsinyalan adalah suatu prosedur atau protokol yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Yang kedua, transmisi. Media transmisi harus efisien dan dapat melayani berbagai jenis alat. Karakteristik transmisi adalah lebar frekuensi yang dapat ditampung, redaman, daya yang dapat ditampung, waktu yang dibutuhkan. Ketiga, cara penomoran. Penomoran harus unik dan mengikuti rekomendasi atau persetujuan dari pihak tertentu. Keempat, menyalurkan hubungan atau routing. Menentukan kebijaksanaan bagaimana suatu hubungan akan dilaksanakan. Kelima, cara menghitung biaya atau tarif. Menentukan struktur harga bagi jasa pelayanan yang harus dibayarkan. Keenam, protokol yang digunakan. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan si penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Walaupun sistem yang ada di dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Ketujuh, lalu lintas data atau traffic.
Lalu lintas data biasanya dipengaruhi oleh jumlah dan lokasi dari terminal dan komputer. Kepadatan lalu lintas, prioritas atau urgensi informasi yang disalurkan. Kedelapan, keandalan sistem yang digunakan. Maksud dari keandalan sistem di sini adalah mudah atau tidaknya sistem terserang ancaman dari luar yang merugikan proses data tersebut. Bidang-bidang komunikasi data. Yang pertama, bidang pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dari beberapa tempat, disimpan dalam memori untuk kemudian diolah. Kedua, bidang tanya jawab. Pemakai dapat mengakses langsung ke program atau file. Ketiga, bidang storage dan retrieval. Data yang disimpan ke dalam komputer yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang mempunyai kepentingan. Keempat, bidang time sharing. Pemakai dapat mengerjakan programnya bersama-sama dengan cara bergantian. Kelima, bidang remote job entry. Remote job terminal mengirimkan program atau data untuk disimpan ke dalam komputer pusat tempat data diproses. Keenam, bidang real-time data processing dan proses kontrol. Hasil proses dikehendaki dalam waktu yang sesuai dengan kepentingan proses tersebut. Ketujuh, bidang pertukaran data antar komputer. Pertukaran data berupa program, file antar sistem komputer. Data yang diperlukan jumlahnya banyak dan waktu pengiriman yang dikehendaki singkat sekali. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.